Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, kita bertemu lagi belajar secara online ya. Untuk materi kita pada pertemuan kali ini mengenai konsep distribusi probabilitas diskrit ya. Kemudian apa saja yang kita pelajari? Yang pertama mengenai distribusi peluang, kemudian yang kedua mengenai distribusi binomial. Baik, kita akan lanjutkan ke tujuan pembelajarannya ya. Jadi tujuan perkuliahan kita, yang pertama mahasiswa dapat menjelaskan konsep distribusi peluang, yang kedua mahasiswa dapat menyelesaikan soal mengenai distribusi binomial. Nah, kita lanjut ya mengenai distribusi peluang. Jadi variabel random adalah variabel yang nilainya muncul melalui proses peluang. Sedangkan variabel yang pemunculannya tidak melalui peluang disebut variabel tidak acak atau non-random. Jadi ini istilah dalam distribusi peluang. Baik, variabel random terdiri dari dua. Yang pertama variabel random diskrit, yang bagaimana variabel yang nilainya terputus. Kemudian yang kedua variabel random kontinu ya, jadi variabel yang nilainya kontinu, tersambung dan padat ya. Jadi variabel random, ibu ulangi, itu terdiri dari dua, variabel random diskrit dan variabel random kontinu. Baik, sebelum ibu lanjutkan, silakan klik tombol like dan subscribe untuk my channel 83. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan ke distribusi peluang ya. Distribusi peluang itu ada dua. Yang pertama distribusi peluang diskrit, yang bagaimana distribusi yang variabel randomnya diskrit. Kemudian yang kedua distribusi peluang kontinu ya, distribusi yang variabel randomnya kontinu. Oke, sudah selesai? Kita lanjutkan ya. Variabel random diskrit ya. Misalnya pada percobaan melemparkan mata uang koin, semuanya pasti mengetahui ya uang koin itu yang bagaimana ya, sebanyak 3 kali ya. Jadi percobaannya dilakukan sebanyak 3 kali. Dengan diagram pohon dapat ditunjukkan kemungkinan munculnya angka dan gambar sebagai berikut. Jadi kita akan membuat diagram pohon dari percobaan melemparkan uang koin ya sebanyak 3 kali. Bagaimana diagram pohonnya? Baik, kita akan lanjutkan ya. Kita lihat diagram pohon berikut ya. Ini uang koinnya. Kemudian kalau misalnya kita lemparkan pertama ya, pertama kali kita lempar ya, pasti muncul ya angka, kemudian gambar ya. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Ini percobaan pada pelemparan pertama. Nah, sekarang bagaimana kalau pelemparan kedua? Kalau pelemparan kedua berarti kita buat lagi seperti ini ya. Jadi angka-angka, kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, angka gambar, kemungkinan ketiga gambar angka, kemungkinan yang keempat gambar-gambar. Jadi kalau pelemparannya 2 kali. Sekarang bagaimana kalau kita ngelempar koinnya sebanyak 3 kali? Sehingga kita buat lagi diagram pohonnya seperti ini. Ini pelemparan yang ketiga. Perhatikan ya. Tinggal kita buat saja seperti ini, angka dan gambar. Nah, bagaimana cara membuatnya ya? Nah, kemungkinan pertama seperti ini kita bacanya. Kemungkinan pertama itu angka, angka, angka. Makanya Ibu tulis seperti ini. A ya, kemungkinan pertama. Kedua, angka gambar. Oke. Sekarang yang ketiga, angka gambar angka. Yang keempat, angka gambar gambar. Ini kemungkinan keempat. Kemungkinan kelima, gambar angka ya. Kemungkinan keenam, gambar angka gambar. Kemungkinan ketujuh, gambar angka. Ini gambar angka. Kemungkinan yang kedelapan, gambar. Oke, jadi di sini ada 8 ya. 8 ini karena pelemparannya sebanyak 3 kali. Jadi ruang sampelnya ya, ini kita tulis kembali. Ruang sampelnya sebanyak 8. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan peluangnya ya? Misalkan peluang mendapatkan angka adalah X, kita simbolkan dengan X. Maka nilai X itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan juga bisa 3. Nah, apa artinya? Kalau 0 artinya tidak ada angka yang muncul ya. Kenapa? Karena ini kan di sini kita simbolkan angka ya. Oke, ini bisa kita simbolkan juga misalnya
peluang mendapatkan gambar, bisa juga ya seperti itu. Nah, sekarang contohnya peluang mendapatkan angka. Jadi ulangi, kalau X sama dengan 0 artinya tidak ada angka yang muncul. Selanjutnya kalau X sama dengan 1, ya artinya apa? Ada satu angka yang muncul ya. Kalau X sama dengan 2 artinya apa? Ada dua angka yang muncul. Terakhir kalau X sama dengan 3 artinya ada 3 angka yang muncul. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang ditanya, bagaimana peluang X sama dengan 0? Kita perhatikan, kalau peluang X sama dengan 0, artinya tidak ada angka yang muncul. Kalau tidak ada angka yang muncul, kemungkinan dari 8 ruang sampel ini, ya, mana peluang yang tidak ada angkanya? Ya, jelas, gambar, gambar, dan gambar. Ada berapa kali? Ya, ada 1, ini kan, sebanyak 1 kali. Jadi 1/8. Kenapa 8? Karena ruang sampelnya itu 8. Jadi 1/8 itu sama dengan 0,125. Oke, silakan dipahami sebelum Ibu lanjutkan. Baik, kita akan lanjutkan ya. Jika peluang X sama dengan 1 apa artinya? Ada satu angka yang muncul. Kalau satu angka yang muncul berarti 2 gambar ya. Satu angka 2 gambar. Yang mana? Satu angka 2 gambar. Ya tentunya sebelum kita lihat di sini ya. Kita lihat di ruang sampel ini boleh. Satu angka 2 gambar. 1 ya. Angka gambar-gambar. Kemudian ini juga gambar angka gambar 2. Yang ketiga gambar-gambar angka. Oke, ada 1, 2, dan 3. Jadi peluangnya 3/8. Itu sama dengan berapa? 0,375. Oke, silakan dipahami. Ini caranya gampang ya, mudah, asalkan diperhatikan saja. Oke, kita akan lanjutkan. Materi selanjutnya mengenai distribusi binomial ya. Apabila X merupakan sebuah variabel random diskrit, maka peluang binomial dirumuskan sebagai berikut. Jadi kita gunakan rumusnya ini ya, rumusnya menggunakan kombinasi ya. Jadi yang namanya peluang binomial di sini pasti ada 2 buah peluang ya. Peluang pertama P, peluang kedua Q. Kemudian N ini total kejadiannya berapa ya? Kemudian K apa yang kita tanyakan. Baik, untuk lebih jelasnya ya, kalau lihat rumus seperti ini biasanya bagaimana kita menerapkannya ya. Jadi lebih baik kita langsung ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Misalkan tes terdiri dari 10 soal jawaban benar salah. Oke ya. Jadi 10 soal. 10 soal benar salah ya. Berapa peluang menjawab 7 soal benar dengan menebak? Oke, bagaimana caranya? Yang pertama, tentunya N-nya ada 10 di sini ya. Karena tesnya terdiri dari 10 soal, maka N-nya ada 10. Kemudian yang kita tanyakan apa? Berapa peluang menjawab 7 soal? Ya, berarti K-nya itu X sama dengan K itu sama dengan 7. Nah, kemudian kemungkinan kita menjawab karena opsi pilihannya ada 2, benar atau salah, ya berarti kalau kemungkinan menjawab benar atau peluang menjawab benar, tentunya 1/2. 1, karena di sini semuanya 2 kan, benar kemungkinan pertama, salah kemungkinan kedua. Oke, jadi 1/2 untuk peluang menjawab benar. Selanjutnya untuk peluang menjawab salah ya berarti 1/2 juga ya. Jadi yang pertama kali kita harus menentukan N, menentukan K, kemudian menentukan P, peluang pertamanya, kemudian menentukan peluang keduanya. Baik, kita akan lanjutkan. Kita menuliskan rumus yang kita gunakan ya. Kalau sudah dituliskan tinggal kita substitusikan saja seperti ini ya. Jadi ini C kombinasi N-nya 10 kita ganti, kemudian K-nya 7, P pangkat K, P pangkat 7, Q pangkat N min K, 10 min 7. Kemudian kita uraikan seperti ini. Ini artinya 10 faktorial ya. 10 faktorial per 7 faktorial dikalikan 10 dikurang 7 faktorial. Kemudian dikalikan setengah pangkat 7, dikalikan juga dengan setengah pangkat 10 min 7. Baik, kita akan lanjutkan. Kita sederhanakan seperti ini bentuknya. 10 faktorial, 7 faktorial, kemudian 10 dikurang 7 dapatnya 3, jadi 3 faktorial. Setengah pangkat 7, kemudian setengah pangkat 3. Dari mana Bu 3-nya? Ya 10 dikurang 7. Oke, kita lanjut. 10 faktorial ya,
Artinya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 sampai dengan kali 1. Nah, Ibu mau menyederhanakan karena di sini di penyebutnya ada 7 faktorial, sehingga cukup Ibu tuliskan saja 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Sehingga kita bisa disederhanakan dibagi semuanya dengan 7 faktorial ya. Oke, di sini 3 faktorial, tulis kembali. Baik, kita lanjut. Nah, 10 kali 9 kali 8 kali 7, Ibu ulang, 10 kali 9 kali 8 itu 720. 7 faktorialnya kita sederhanakan, habis ya. Kemudian 7 faktorialnya sudah ya, yang ini pembilang dengan penyebutnya. Masing-masing sudah kita bagi. Sekarang 3 faktorialnya berarti 3 kali 2. Ya, jadi 6 ini 3 kali 2 kali 1. Karena 3 faktorial itu artinya, Ibu ulangi, 3 kali 2 kali 1. Oke, setengah pangkat 7 kemudian setengah pangkat 3. Kita sederhanakan, 720 dibagi 6 dapatnya 120. Setengah pangkat 7 0,0078, kemudian setengah pangkat 3 0,125. Kita kalikan semua, dapatlah 0,117. Jadi inilah peluang menjawab 7 soal benar dengan menebak. Berapa besar peluangnya? 0,117. Baik ya, silakan dipahami. Kita akan lanjutkan ke latihan soalnya. Oke, latihan soalnya yang pertama pada pelemparan poin sebanyak 4 kali. Hitunglah peluang 2 angka yang muncul. Yang keduanya hitunglah peluang 3 angka yang muncul. Ini soal pertama ada 2 pertanyaan. Baik, soal kedua, misalkan tes terdiri dari 20 soal jawaban benar salah ya. Berapa peluang menjawab 5 soal benar dengan menebak? Oke ya. Silakan dikerjakan latihan soalnya. Baik, sebelum Ibu tutup ya, silakan diklik tombol like dan subscribe-nya untuk my channel 83. Sampai ketemu pada video-video Ibu selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.